sampai di sini. Jadi Alkitab sudah final dan tidak ada tambahan yang lain. Nah, kesimpulannya Alkitab adalah verbal plenary inspiration. Artinya verbal adalah semua huruf atau kata-kata yang ditulis dinafaskan Allah. Ingat ya, semua huruf dan kata-kata yang ditulis dinafaskan Allah. Makanya 2 Timotius 3:16 mengatakan segala tulisan atau semua tulisan ya yang dibukukan ini, yang kanon ini semuanya dinafaskan, dihembusi nafas Allah. Plenary artinya Allah telah memberikan wahyu sepenuhnya dalam Alkitab. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Kalau ada yang menambahkan, ditambahkan apa? Malapetakannya, tapi kalau mengurangi, dikurangi berkatnya. Gitu ya, Wahyu 22 ayat 18 19. Jadi tidak ada lagi wahyu baru pada masa kini. Jadi terus terang kalau ada orang yang berkata Roh Kudus masih berbicara kepada saya begini-begini, itu sebenarnya kebiasaan aja itu dia ya. Sebab kalau benar-benar itu dari Roh Kudus berbicara, dia bagaikan nabi atau rasul dan harus apa? Berani menuliskannya. Seperti nabi dan rasul kan, ketika Roh Kudus berbicara, katakanlah kepada Paulus, kepada Petrus, nah mereka menuliskan. Tapi orang masa kini kan nggak berani menuliskan. Yang ketiga dikatakan inspirasi tadi ya. Alkitab merupakan firman Allah yang ditulis melalui bahasa manusia, yaitu orang-orang yang digerakkan Roh Kudus. Jadi itu kesimpulannya tentang Alkitab, bahwa semua yang tertulis diilhamkan, dihembusi nafas Allah, kemudian sudah final, ya tidak boleh ditambah atau dikurangi. Oke, lalu yang terakhir dikatakan apa? Yang menulis itu adalah orang-orang dari berbagai macam latar belakang, tidak mengenal satu dengan yang lain. Kemarin sudah kita belajar, ada sekitar 40 orang penulis ya yang tidak mengenal satu dengan yang lain, latar belakang yang berbeda, ditulis di tempat yang berbeda, tapi isinya tetap satu fokus, yaitu satu topik, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang perjanjian lama, keselamatan melalui darah kambing domba, tapi akhirnya dibawa ke Tuhan Yesus Kristus sebagai korban yang sejati anak domba Allah yang mati di atas kayu salib. Nah, isinya satu, penebusan. Kalau dari satu kata saja, apa itu? Penebusan. Kalau bicara dosa, apa itu? Ketidaktaatan. Ya, mengakibatkan kematian. Lalu Kristus hadir, mereka menjadi hidup. Jadi Kristus yang hidup dibuat mati, supaya saudara-saudara orang berdosa yang seharusnya mati, dibuat hidup. Nah itu ya, itu makna Alkitab dari keseluruhan. 2 Petrus 1, 20, 21. Lalu keunikan dan manfaat dari Alkitab. Keunikan Alkitab secara internal. Coba lihat. Alkitab berbicara dengan otoritas yang tiada taranya. Alkitab berulang kali menyatakan Allah berfirman, beginilah firman Tuhan, Allah berkata, dan lain sebagainya. Alkitab berbicara tentang kebenaran sebagaimana adanya, tidak memerlukan pembuktian manusia, tidak menuntut ketundukan manusia. Tetapi menuntut ketundukan manusia. Coba lihat ya. Jadi nggak perlu bukti dan lain sebagainya, dan diperlukan dari kita manusia taat, tunduk kepadanya. Lalu Alkitab memiliki kesatuan yang unik. Ya, kesatuannya apa? Tadi saya sudah sampaikan, yaitu semuanya bicara tentang Kristus. Nah, itu jangan lupa ya. Itu inti dari firman Tuhan, inti Injil tentang Kristus. Boleh bicara tentang keluarga, boleh bicara tentang keuangan, boleh bicara tentang bisnis dan lain sebagainya, tapi jangan lupa saudara bahwa inti Alkitab itu adalah Kristus, ya. Dan itu saling terkait satu dengan yang lain. Semua harus dihubungkan dengan Kristus. Itu yang disebut dengan Kristus sentris. Pusatnya adalah Kristus. Relevansi Alkitab pada setiap zaman dan tempat. Jadi sekali lagi, Alkitab di dunia kuno, apalagi perjanjian lama, lalu sekarang kita hidup di zaman modern. Lalu antara dunia kuno dengan dunia sekarang ada jurang kan? Nah, makanya hamba Tuhan mesti perlu buat jembatannya yang menghubungkan antara dunia Alkitab dengan dunia masa kini. Nah, itu kesulitannya. Makanya hamba Tuhannya belajar di situ untuk membawa pengertian firman di dunia kuno lalu diaplikasikan di dunia modern. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengerti Alkitab yang benar-benar ya seolah-olah kita dibawa ke dunia kuno. Dan dunia kuno dibawa ke dunia modern. Kalau ada jembatan kan enak, bisa bolak-balik kan pulang pergi.
Nah, seperti itulah yang dikatakan Alkitab. Makanya saudara untuk belajar Alkitab, orang berkata sulit, ya kesalahpahaman yang awal lalu itu penuh kesulitan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kesulitan tidak bisa dipelajari, ya, bisa dipecahkan, bisa. Oke. Lalu dari segi arkeologi, lihat penemuan-penemuan dalam arkeologi Alkitab telah menjadi kesaksian terhadap peristiwa, tempat, budaya, dan segala hal yang diceritakan Alkitab. Banyak penemuan yang akhirnya membungkam para pengkritik Alkitab dan semakin banyak para ahli yang dipertebal keyakinannya terhadap cerita historis, ya, fakta sejarah dari Alkitab. Penemuan apa itu? Kereta Mesir, ya. Kalian baca itu toh? Lihat itu ya. Oh, ternyata benar-benar terjadi. Ya, memang benar terjadi itu. Ya, terus apa lagi, saudara? Banyak hal ya yang diketemukan, apa? Kain kafan Yesus dan lain sebagainya, ya darah, DNA dan lain sebagainya. Nah, coba yang dipelajari, diteliti, meneguhkan mereka bahwa Alkitab sungguh benar. Lalu yang kedua, kekebalannya terhadap berbagai penganiayaan. Nah, dalam usia Alkitab yang sudah mencapai ribuan tahun telah berkali-kali timbul usaha memusnahkannya. Namun Alkitab bukan hanya bertahan terhadap pemusnahan, bahkan terus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia dan tersebar luas. Buku apa yang diterjemahkan paling banyak dari berbagai macam bahasa? Ya Alkitab, saudara. Ya, kalau kita mungkin punya buku bagus, katakanlah disertasi atau tesis, yang diterjemahkan 1 atau 2 bahasa mungkin. Tapi Alkitab, saudara lihat, bahasa yang resmi saja ratusan diterjemahkan, belum yang bahasa-bahasa suku kan. Ada suku Madura gitu ya, suku Batak ya, bahasa suku Jawa. Loh coba lihat. Ada terjemahan-terjemahan Alkitab seperti itu. Kalau kalian mau download semua ya, ada itu di Androidmu ya. Lihatlah. Jadi bukan hanya kebal terhadap pemusnahan, tapi Alkitab juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia dan tersebar luas. Baik bahasa resmi maupun bahasa suku. Oke. Terus contoh. Nah, coba lihat ada seorang kaisar namanya Diocletianus tahun 303 Masehi. Memerintahkan untuk membakar semua Alkitab. Namun usahanya ini tidak berhasil. Kaisar tersebut sudah lama meninggal, tetapi Alkitab tetap dibaca oleh banyak orang sampai saat ini. Lihat ya, saudara ya. Kaisar mau memusnahkan Alkitab boleh, tapi Alkitab tetap ada sampai hari ini. Orang juga berusaha untuk memusnahkan gereja, tapi gereja tetap banyak berdiri sampai hari ini. Masih ingat di kitab Keluaran, ketika orang Mesir menindas ya orang Israel, dikatakan apa? Semakin ditindas, mereka semakin bertambah. Ya, semakin banyak jumlahnya. Gereja Perjanjian Baru di Kisah Rasul, mereka juga ditindas, dianiaya, tapi mereka tersebar dan akhirnya orang Kristen tambah banyak juga. Nah, jadi tidak bisa memusnahkan kekristenan, tidak bisa memusnahkan Alkitab. Bangunan gedung gereja mungkin bisa dihancurkan ya. Ada orang-orang yang dibunuh juga, saudara-saudara. Belakangan ini kan peristiwanya ada pembunuhan orang Kristen kan. Tapi apakah orang Kristen akhirnya lenyap, hilang? Tidak. Makanya ada istilah para martir itu, ya darahnya adalah darah para martir merupakan benih dari gereja. Jadi pasti nanti Tuhan akan bekerja lebih lagi kalau ada orang Kristen yang mati karena imannya, karena nama Tuhan. Mati martir, gitu kan? Nah nanti pasti ada sesuatu di situ. Entah lahir gereja baru dan lain sebagainya. Jadi orang berusaha memusnahkan Alkitab, memusnahkan gereja, usaha mereka sia-sia. Kenapa? Karena gereja miliknya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa ada usaha manusia yang berusaha memusnahkannya. Tidak akan. Karena mereka akan berhadapan langsung dengan Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Pemilik segalanya. Seorang filsuf Prancis, Voltaire, pernah mengatakan bahwa 100 tahun dari masa hidupnya, eksistensi kekristenan akan tersapu bersih. Wah, sombong sekali ya, dia ngomong seperti itu. Tetapi yang terjadi pada 100 tahun kemudian adalah Lembaga Alkitab Jenewa menggunakan percetakan dan rumahnya untuk memproduksi bertumpuk-tumpuk Alkitab.
Jadi Voltaire berkata 100 tahun dari masa hidupnya kekristenan akan tersapu bersih, akan lenyap. Tapi justru sebaliknya ya, 100 tahun kemudian Alkitab dicetak luar biasa. Kalau dicetak bertumpuk-tumpuk berarti banyak yang menggunakannya. Dengan kata lain orang Kristen berarti tambah banyak, kan begitu. Nah, Voltaire sendiri saat meninggalnya pada tahun 1778 berseru, "Saya ditinggalkan oleh Allah dan manusia. Saya akan ke neraka. Oh Kristus, oh Yesus Kristus." Ya, terlambat ya. Nah, ini orang-orang yang tidak mengakui Alkitab firman Tuhan, orang-orang yang sangat membenci kekristenan, ya, membenci Tuhan. Nah, akibatnya seperti itu. Sampai dia mengaku, "Saya telah ditinggalkan oleh Allah dan manusia. Saya akan ke neraka. Oh Kristus, oh Yesus Kristus." Mengakui bahwa tanpa Kristus dia binasa. Menyadari bahwa tanpa percaya kepada Tuhan Yesus binasa. Karena Yesus pun pernah mengatakannya. Ya, percaya kepadaku mendapatkan hidup yang kekal dan tidak binasa. Yohanes 3 yang ke-16. Yang ketiga, otoritas dan kuasa yang mengubah kehidupan. Jadi Alkitab itu mengubah kehidupan, ya, bermanfaat bagi kita. Manfaatnya apa yang pertama? Relasi saya dan saudara dengan Tuhan. Orang berdosa menyadari anugerah yang menyelamatkan dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Amin ya. Jadi ketika saudara mempelajari Alkitab, saudara diingatkan bahwa kita orang berdosa. Lalu akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, relasi dengan diri sendiri. Menyadari status baru di hadapan Tuhan, bahwa kita ketika diampuni dosa kita, maka kita dibenarkan dan dikuduskan. Kita menjadi orang baru, orang benar, orang suci di hadapannya. Yang ketiga, relasi dengan sesama apa? Gereja merupakan pilar dan dasar kebenaran, yaitu untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan kebenaran melalui hidup dan pengajarannya. Tetapi gereja juga harus beralaskan kebenaran agar tidak tersesat. Makanya kembali lagi, saudara, gereja harus mementingkan firman Tuhan yang diberitakan. Kenapa? Karena di situ dikatakan apa? Ya, beralaskan kebenaran agar tidak tersesat. Kalau gereja sudah tidak ada kebenaran, tersesat pasti. Bukan gereja yang benar. Kalau dasarnya bukan Kristus, dasarnya bukan firman, bukan gereja sejati, tapi gereja yang palsu. Ingat ya, semua ada yang asli, ada yang palsu ya. Termasuk gereja ya, ada yang asli, ada yang palsu. Masuk hamba Tuhan, ada yang asli, ada yang palsu. Kekristenan, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, itu yang harus diingat. Nah, Alkitab juga bermanfaat untuk mendewasakan gereja. Jelas. Oke, yang ketiga, Alkitab bermanfaat untuk mempersatukan gereja. Alkitab bermanfaat menguatkan orang Kristen menghadapi penderitaan, khususnya dari permusuhan iblis dan dunia. Coba lihat di masa pandemik seperti bulan-bulan ini ya, sudah 9 bulan. Sejak Maret sampai sekarang ya, 9 bulan. Bayangkan. Kalau orang Kristen gereja tidak mengkhotbahkan firman Alkitab, nggak tahu, saudara, mau jadi apa. Ya, menghadapi masalah nggak kuat. Penderitaan apalagi, aniaya apalagi, nggak kuat. Meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, pasti ya. Tapi sebaliknya, kalau orang Kristen gereja itu mengutamakan firman, mengkhotbahkan firman, aniaya datang, firman itu memberi kekuatan kepadanya. Bagian E, Alkitab memungkinkan orang Kristen menjadi saksi yang benar. Itu ya. Oke, pemberitaan firman. Kita akan menyatakan dengan tegas apa yang diajarkan Alkitab secara tegas pula. Jadi ya, jangan sampai dikompromikan, dikurangi, disusutkan yang namanya berita Injil. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Coba kita baca satu ayat ini. Ya, tolong Marcelina. 2 Timotius 4 ayat yang kedua.